1 minute to make sure I look good. Do you think I look good, Mr. Armstrong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, saya Fitra Latifa dengan NIM dari Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang terdapat di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yaitu distorsi pasar dalam Islam. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih itu distorsi pasar dalam Islam? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu distorsi pasar. Jadi, distorsi pasar atau market distortion adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari beberapa sebab, antaranya dari unsur permintaan maupun dari unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar. Nah, kalian sudah pasti tidak asing dengan kata dari permintaan dan penawaran. Terus ada dari masalah struktur pasar, ada dari masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Contoh dari distorsi pasar pada struktur pasar adalah pasar monopoli. Terus pada masalah eksternalitas dan barang publik adalah contoh distorsi dari permintaan dan penawaran. Dengan adanya distorsi pasar, maka usaha untuk mencapai efisiensi kegiatan ekonomi menjadi tidak tercapai. Terus bagaimana distorsi pasar dalam Islam? Jadi distorsi pasar dalam kajian ekonomi Islam menitik beratkan pada unsur-unsur moral para pelaku ekonomi atau produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Nilai-nilai moral dari para pelaku ekonomi tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Nah, biasanya di setiap pasar itu ada permintaan dan penawaran untuk terjadinya keseimbangan pasar. Tapi permintaan dan penawaran yang terjadi di distorsi pasar malah mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, di mana pertemuan demand dan supply terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan lain-lainnya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tindakan bukan alamiah, tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar. Yang pertama ada rekayasa permintaan atau demand dan rekayasa penawaran atau supply. Di dalam rekayasa demand dan supply ini terdapat yang pertama itu ada iktikar. Nah, di sini kalian sudah pernah dengar belum dengan kata iktikar? Kalau belum, baiklah saya akan menjelaskannya. Iktikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan yang besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Ini termasuk merugikan ya, apalagi di pihak konsumen atau pembeli. Sehingga iktikar itu dilarang dalam Islam. Mengapa ya dilarang? Karena iktikar itu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang tetapi mengambil keuntungan untuk harga yang lebih tinggi. Atau istilah ekonominya adalah monopoly rent seeking. Jadi dalam Islam monopoly rent seeking itu tidak boleh. Suatu kegiatan masuk dalam kategori iktikar apabila 3 unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau menggunakan entry barriers. Terus yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelumnya yang menyebabkan munculnya kelangkaan. Terus yang ketiga yaitu mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelumnya. Yang kedua dari rekayasa penawaran dan permintaan ada yang namanya itu buy najasi. Jadi najasi adalah sebuah praktek dagang di mana seseorang berpura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang keras
praktek jual beli najasi. Transaksi najasi diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli dagangannya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang lain ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadilah permintaan palsu atau false demand. Bentuk kedua dari distorsi pasar dalam Islam ada yang namanya itu tadlis atau penipuan. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, atau bisa kita bilang dengan unknown to one party, sehingga pihak yang mengetahui informasi tersebut memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Jadi untuk kalian selalu hati-hati dalam membeli sesuatu, apalagi di pasar. Selanjutnya bentuk distorsi pasar dalam Islam yang ketiga ada yang namanya itu takrir. Jadi takrir sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, dan risik atau ketidakkepastian. Nah, dalam istilah fikih muamalah, takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakpastian atau ketidakkejelasan. Jual beli gharar dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete information-nya hanya dialami oleh satu pihak saja atau unknown to one party. Misalnya pembeli saja atau penjual saja. Dalam gharar incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam gharar terjadi ketidakpastian atau kejelasan yang melibatkan dua pihak atau disebut dengan unknown to both parties. Jadi distorsi pasar atau market distortion dalam perspektif ekonomi Islam adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar sehingga pasar tidak dapat bekerja secara efisien. Terus kalian sekarang udah tahu kan bentuk-bentuk distorsi pasar dalam Islam telah saya jelaskan tadi. Semua bentuk distorsi ini dalam ajaran Islam dilarang atau haram karena bertentangan dengan prinsip dasar pasar Islami. Baik, jadi supaya kalian lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus yang berkaitan dengan distorsi pasar dalam Islam. Di sini saya mengambil contoh studi kasus yaitu mereka pun tak bisa mengelak karena aparat menemukan barang bukti kejahatan. Sementara itu pemilik toko dan penyalur beras akhirnya ditangkap polisi dan jadi tersangka. Pria berusia 60 tahun itu terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar 2 miliar rupiah. Yang pertama, saya mengambil studi kasus dari bentuk tadlis atau penipuan. Jadi dapat kita lihat pada studi kasus ini adalah sebuah studi kasus yang sering terjadi di Indonesia atau sudah marak terjadi di Indonesia. Jadi di sini pedagang menjual beras dengan mencampurkan beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas tinggi. Kemudian beras itu dijual sesuai dengan harga beras berkualitas tinggi. Nah, jadi gimana nih? Ini sangat merugikan para konsumen ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Karena ini merupakan suatu studi kasus yang menarik perhatian, di mana beras merupakan makanan pokok untuk manusia terutama di Indonesia. Terus yang kedua, saya mengambil contoh dari bentuk iktikar atau penimbunan, yaitu penimbun sembako semasa wabah corona, di mana dapat kita lihat pedagang menimbun barang sembako semasa wabah corona kemarin. Penimbunan barang dilakukan oleh penjual yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, yaitu mencari uang dengan cara menjual barang dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Penjual rela menunggu barang jualannya dijual ketika harga naik. Sungguh merugikan kita ya, karena di masa corona kemarin kan kita susah untuk
keluar rumah atau takut dan terbatas karena virus corona tersebut. Tetapi kita kan juga butuh sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi malah para penjual memanfaatkan keadaan itu untuk mencari keuntungan sendiri. Jadi gimana nih, kalian udah semakin paham kan apa itu distorsi pasar dalam Islam, bagaimana distorsi pasar dalam Islam terjadi, apa saja bentuk distorsi pasar dalam Islam, serta studi kasus dalam distorsi pasar dalam Islam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.